Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan berkatnya saya bisa melakukan presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fahreja Muhammad Raya dari kelas manajemen B dengan NIM 21020101062. Materi yang saya akan bahas kali ini adalah tentang manajemen pemasaran. Dan ada latar belakang dari materi kali ini, yaitu pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang dan jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam pemasaran adalah banyaknya saingan dalam pasar itu sendiri, baik dari produk sejenis maupun dari produk lain. Persaingan yang semakin tajam dan perubahan-perubahan yang terus terjadi harus dapat dijadikan pelajaran oleh manajemen pemasaran agar dapat secara proaktif mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Perumusan masalah dari materi kali ini, yang pertama ada apa definisi dari pemasaran tersebut, dan yang kedua konsep pemasaran, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat rencana-rencana pemasaran. Materi pertama ada definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan dunia usaha yang mengakibatkan aliran barang dan jasa dari para produsen ke konsumen. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, berarti pemasaran terdiri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang serta jasa dan yang menimbulkan distribusi fisik. Proses pemasaran meliputi fisik dan non-fisik. Dan yang kedua ada konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Konsumen berwawasan produk. Konsep ini berpendapat konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja baik, dan hal inovatif lainnya, sehingga fokus utama adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya, dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Ada banyak
pendapat para ahli tentang pengertian strategi pemasaran. Di antaranya ada menurut Paul dan Guiltinan. Menurut Paul dan Guiltinan, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Adapun cara yang digunakan adalah dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bulan marketing, posisi sasaran, dan sebagainya. Menurut Jiptono, strategi pemasaran adalah suatu alat yang direncanakan dan dirancang secara fundamental. Proses perancangan ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk melakukan pengembangan keunggulan dalam bersaing melalui suatu program khusus dalam rangka melayani pasar secara berkesinambungan. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran menurut Philip Kotler yaitu cara di mana fungsi dari pemasaran menyelenggarakan kegiatannya agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing mix. Yang keempat ada materi rencana pemasaran. Ada definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan pada proses analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Ada definisi pemasaran. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan tingkat persaingan dalam merebut pangsa pasar semakin ketat, upaya pemasaran produk merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk organisasi bisnis, termasuk agribisnis. Kegiatan pemasaran dapat menjadi sumber kegagalan perusahaan dan menjadi tempat pemborosan jika tidak direncanakan dengan baik. Ada lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh wirausahaan yang meliputi faktor kondisi perekonomian negara dan dunia, kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, pasokan bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan internal. Lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor sumber daya keuangan, manajemen, pemasok atau supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Kesimpulan dari pembahasan presentasi ini, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk memenangkan persaingan dalam pemasaran, terlebih dahulu manajemen pemasaran harus mengetahui situasi yang sedang dialami oleh perusahaan sebelum menentukan strategi apa yang cocok digunakan untuk menghadapi situasi tersebut. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk para pendengar. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, serta mohon maaf bila penjelasan materi dari saya kurang jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.